Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya baik-baik saja. Kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita part ketiga untuk series Korea berjudul Study Group. Bagi teman-teman semua yang belum menonton part sebelumnya, bisa langsung cek di link deskripsi video ini. Sudah admin buatkan playlistnya. Dan sebelum melanjutkan, kita akan melihat sedikit kejadian yang sudah terjadi pada part sebelumnya. Setelah pada episode sebelumnya, di mana Gamin, Jiwoo, dan juga Gonteo sudah menyelamatkan Lejun yang dihajar oleh seorang perekrut anggota cadangan dari geng Yeonbaek karena dia mengaku sebagai Gamin. Selain itu, kini kelompok pelajar yang dibuat oleh Gamin juga sudah mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah dan bahkan mereka mendapatkan ruangan khusus. Dan Gamin juga sempat menolong teman SMP-nya di sebuah SMA berandalan. Hingga akhirnya akibat Gamin yang sudah melanggar aturan jam malam ibunya, dia pun hendak untuk dipindahkan ke sekolah lain. Beruntungnya ada Ibu Lee yang membujuk Ibu Gamin. Namun nasib sial pun menimpa ibu dari Gamin karena muncul Min Hwan yang membuat keributan atas perintah dari Pihan hingga membuat Ibu Gamin terluka. Dan karena hal itulah Gamin langsung tancap gas untuk menghajar Pihan. Namun aksinya terhenti sebentar karena dia harus menghadapi 3 pengawalnya Pihan. Dan tentunya Gamin mampu untuk mengalahkan mereka bertiga menggunakan teknik terlarang yang diajari oleh pamannya. Setelah itu, cerita kemudian berlanjut memperlihatkan Wakapsek yang sedang berpidato di depan semua murid. Wakapsek di situ menyinggung Ibu Lee karena sudah mengajukan laporan ke Departemen Pendidikan untuk datang dan memeriksa kekerasan di SMK Yuseon. Wakapsek pun menyuruh Ibu Lee untuk maju dan meminta maaf kepada semua orang. Ibu Lee kemudian maju dan mengatakan kalau alasan dia melakukan semua itu supaya SMK Yuseon bisa terbebas dari kejahatan yang selama ini terjadi di sekolah itu. Ibu Lee juga menambahkan kalau dulu dia memiliki seorang guru dari SMK Yuseon bernama Ibu Oh, namun Ibu Oh malah bernasib naas karena tewas ditikam di gang sempit. Dan Ibu Lee sangat yakin kalau kematian dari Ibu Oh berasal dari kejahatan yang terjadi di SMK Yuseon. Mendengar hal itu, semua orang pun terkejut, dan Wakapsek juga langsung mengambil mic dari Ibu Lee. Tak lama kemudian Gamin juga masuk dan langsung memukul Pihan. Namun Pihan juga memberikan serangan balik kepada Gamin. Gamin kemudian menyuruh Pihan agar tidak bertindak lebih jauh dan juga berhenti untuk menjadi sombong, karena Pihan juga adalah manusia yang bisa saja terluka. Dan tentu saja kejadian tersebut langsung menjadi pembicaraan heboh di satu sekolah. Karena untuk pertama kalinya ada siswa yang bisa untuk memukul Pihan, murid nomor 1 di SMK Yuseon. Sementara itu, kekalahan dari 3 pengawal Pihan membuat Daecheol khawatir kalau mereka akan dipecat oleh Pihan dan membuat sumber pemasukan mereka hilang. Namun Sunchul tidak mempermasalahkan kalau akan dipecat dari anggota pasukan cadangan. Hal itu pun sempat membuat Daecheol kesal dan pergi meninggalkan mereka. Di lain tempat, terlihat Pihan yang menelpon seseorang dan menyarankan orang itu untuk menggunakan Sunchul. Sunchul sendiri terlihat sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit. Si kakek juga memberikan Sunchul nasihat agar dia rajin belajar dan bisa untuk menjadi orang hebat sebelum si kakek meninggal dunia. Selain itu, si kakek juga memberikan Sunchul kosakata bahasa Inggris untuk bisa Sunchul pelajari. Setelah itu, Sunchul kemudian meminta tambahan waktu untuk bisa membayar biaya perobatan kakeknya. Sunchul juga kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Gamin yang datang untuk menjenguk ibunya. Pada akhirnya mereka berdua kemudian berbincang dan Sunchul juga mengetahui alasan dari Gamin mencoba untuk menyerang Pihan. Gamin lalu bertanya apakah Sunchul ingin belajar. Hal ini dikarenakan Gamin melihat buku kosakata milik Sunchul ketika mereka bertarung sebelumnya. Namun Sunchul bilang kalau dia akan tetap mengikuti Pihan. Karena jika lulus dari SMK nanti, dia akan mendapatkan jaminan untuk masuk ke perusahaan Yeonbaek. Intinya dia akan mendapatkan pekerjaan. Sunchul kemudian mendapatkan telepon dari Daecheol yang bilang kalau para pelatih kini sedang mencarinya.
Dan benar saja mendadak muncul dua orang yang merupakan pelatih bertarung pasukan cadangan geng Yeonbaek. Dan kedua orang tersebut bernama Seonho dan juga Jae-sung. Kedua orang itu kemudian menyuruh Sunchul untuk ikut dengan mereka. Gamin di situ mencoba untuk menghentikan dan bertanya kemana mereka akan pergi. Namun Sunchul kemudian menyuruhnya untuk pergi saja dan tidak ikut campur. Setelah itu Sunchul kemudian ikut dengan kedua pelatihnya. Akan tetapi di situ Gamin melihat kalau Sunchul yang sempat menoleh ke arah Gamin, seperti dia terpaksa untuk ikut dengan kedua pelatihnya. Gamin kemudian melihat telepon masuk dari kakek Sunchul di ponsel Sunchul yang ketinggalan. Dia pun kemudian menemani si kakek untuk mengerjakan beberapa soal toy kick out. Begitulah guys. Gamin kemudian bertanya kepada si kakek, kenapa si kakek masih belajar di usianya yang sudah tua, bahkan ketika si kakek masih dalam keadaan sakit. Si kakek pun mengatakan kalau alasannya belajar, supaya dia bisa untuk mengajarkan Sunchul juga. Lalu saat akan berpisah, si kakek menitipkan pesan kepada Gamin agar bisa mengajarkan Sunchul belajar. Dan singkat waktu, keesokan harinya terdapat berita penemuan mayat akibat luka tusuk. Dan dari rekaman CCTV, polisi menetapkan Sunchul sebagai tersangka. Selain itu, polisi Taiman juga datang untuk menemui Gamin agar bisa mendapatkan keterangan karena Gamin yang terakhir bertemu dengan Sunchul semalam. Gamin pun kemudian menceritakan tentang Sunchul yang dibawa oleh pelatihnya dari geng Yeonbaek. Setelah itu, ketika akan pulang, Gamin sempat curhat kepada Sehyun kalau dia merasa Sunchul bukanlah orang yang membunuh si pria. Mendengar curhatan dari temannya, keesokan harinya Sehyun dan juga Hiwon yang sudah menyelidiki tentang kasus kejahatan. Dia pun kemudian menjelaskan kalau sejak adanya Pihan, tingkat kejahatan orang dewasa menurun drastis, sementara tingkat kejahatan anak sekolah yang di bawah umur semakin naik. Hal itu pun membuat Sehyun yakin kalau para siswa yang direkrut oleh Pihan untuk menjadi anggota cadangan, mereka sengaja dijadikan sebagai tumbal untuk menggantikan kejahatan anggota geng yang berstatus lebih tinggi. Hal ini dikarenakan jika anak sekolah di bawah umur ditangkap akibat melakukan pembunuhan, maka dia hanya akan dihukum selama beberapa tahun saja. Mendengar penjelasan dari Sehyun, Gamin kemudian menceritakan kejadian semalam ketika dia bertemu dengan Dae-cheol yang sedang dihajar oleh Jae-sung. Tentunya melihat hal itu, Gamin langsung menolong dengan membuat pingsan Jae-seung. Setelah itu, Dae-cheol menceritakan alasan dirinya dipukul. Hal itu dikarenakan dia melihat pelaku pembunuhan sebenarnya, yakni seorang pria dari geng Yeonbaek bernama Sung-won yang sedang mencuci pisau yang dia gunakan. Dae-cheol juga menjelaskan kalau Sunchul hanya dijadikan sebagai tumbal pengganti untuk Sun-won dengan bayaran uang perawatan kakeknya, serta dijanjikan menjadi bagian dari keluarga Yeonbaek. Setelah mendengar cerita dari Gamin, semua kawannya setuju untuk menyelidiki dan membantu menemukan bukti pisau serta menangkap si pelaku sebenarnya. Kemudian untuk bisa mendapatkan bukti pisau tersebut, Gamin, Lejun, dan juga Jiwoo menyamar menggunakan seragam sekolah dari Bihwan dan juga Yubi serta Gwan. Seragam tersebut sendiri didapatkan dari Gwan dan juga Bihwan yang sudah bertobat setelah mereka dihajar oleh Gamin sebelumnya. Setelah itu, Gamin, Lejun, dan juga Jiwoo kemudian pergi menuju pusat pelatihan milik geng Yeonbaek. Sementara Hiwon dan juga Sehyun memantau dari jauh menggunakan drone. Kemudian saat mereka sudah melewati para penjaga, ketiganya dibuat terkejut ketika mengetahui kalau saat itu sedang ada pertemuan para anggota cadangan yang juga dihadiri oleh Sunchul. Selain itu, Sehyun dan juga Hiwon yang menggunakan drone, mereka pun melihat Pihan dan juga beberapa orang serta si pelaku yang sedang berada di dalam sebuah ruangan. Mengetahui hal itu, Gamin dan juga Jiwoo serta Lejun langsung menyusul ke arah mereka karena mereka yakin kalau pisau yang menjadi bukti disimpan di ruangan tersebut. Sialnya saat sedang bersembunyi di tangga, Pihan malah melewati area tangga karena lift sedang rusak. Beruntungnya mereka dengan cepat bisa untuk bersembunyi. Namun Seonho yang mendengarkan adanya suara, dia pun memutuskan untuk mengecek. Akan tetapi ketika bersembunyi, Gamin malah berpisah dengan Jiwoo serta Lejun dan bersembunyi di atap gedung.
Seon Ho juga ternyata pergi untuk memeriksa ke atap gedung, yang beruntungnya dia tidak menemukan Gamin. Akan tetapi rupanya Seon Ho menutup pintu yang membuat Gamin terjebak tidak bisa masuk. Di lain sisi, Pihan lalu menemui para anggota cadangan dan memanggil Sun Chul. Pihan pun memberikan Sun Chul segepok uang dan mengatakan kalau Sun Chul sudah membuktikan dedikasinya kepada geng Yeon Baek dengan menggantikan Sung Won untuk masuk penjara. Sementara itu, Ji-woo dan juga Lee Jun malah ketahuan oleh Yubi. Lee Jun juga memutuskan untuk melawan Yubi, sementara Ji-woo disuruh pergi mencari pisau. Beruntungnya ketika pergi memeriksa di ruangan, Ji-woo berhasil untuk menemukan pisau itu. Akan tetapi mendadak Seon Ho datang dan mulai memeriksa ruangan. Dan sialnya Ji-woo harus ketahuan oleh Seon Ho. Selain itu ternyata Pak Taeman juga datang ke situ untuk bisa menangkap Sun Chul. Lalu saat datang, Sun Chul mengatakan kepada Pak Taeman kalau dia adalah orang yang sudah membunuh. Sementara itu, cerita beralih kepada Dae Cheol dan juga Min Cheol yang sedang menjenguk kakek dari Sun Chul. Ketika mereka selesai menjenguk, keduanya memutuskan untuk menghentikan Sun Chul menjadi pengganti dari Sung Won dan masuk penjara. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau si kakek meninggal saat cucu kesayangannya masuk penjara. Kembali kepada Lee Jun dan juga Yubi yang sedang bertarung. Tentu saja kemampuan dari Lee Jun tidaklah seberapa. Selain itu juga Yubi ternyata bermain curang dengan menggunakan pisau dan membuat Lee Jun terkena beberapa sayatan. Akan tetapi pertarungan tetap dilanjutkan sampai akhirnya. Di lain tempat, Ji-woo sendiri akhirnya terkepung oleh Seon Ho dan juga Jae Seong. Ji-woo sempat untuk membantik Jae Seong, namun dia langsung dibuat pingsan oleh Seon Ho. Berganti kepada Gamin yang mendapatkan telepon dari Ibu Lee. Ibu Lee ternyata menelpon untuk meminta Gamin melihat soal yang sudah dia berikan di buku milik Gamin. Sialnya lagi ketika dia sedang mengambil buku, bukunya malah terjatuh tepat mengenai Sun Won yang baru saja selesai untuk mengantarkan Pihan pergi. Gamin juga dibuat marah saat dia melihat kalau Ji-woo sudah dibuat pingsan dan akan dibawa pergi oleh Seon Ho. Gamin langsung saja mengamuk dengan menghancurkan pintu agar bisa turun. Sialnya lagi drone milik Hee-won juga ditembak jatuh oleh Min Hwon. Seon Ho sendiri menyuruh Jae Sung untuk memulangkan semua anggota cadangan dan dia akan membawa Ji-woo pergi. Namun mendadak Sung Chul datang untuk menghentikan dirinya. Dan ternyata setelah Sung Chul dibawa pergi oleh Pak Taeman sebelumnya, Pak Taeman memberikan nasihat kepada Sung Chul supaya dia tidak merusak masa depannya dan menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Hal itu pun membuat Sung Chul tersadar karena teringat dengan kakeknya. Dia pun memilih untuk menceritakan yang sebenarnya kepada Pak Taeman, serta Sun Chul kemudian kembali untuk memutuskan hubungannya dengan Pihan. Namun tentu saja Sun Chul bukanlah tandingan untuk Seon Ho. Beruntungnya Dae Cheol dan juga Min Cheol datang untuk bisa membantu Sun Chul. Ji-woo sendiri akhirnya tersadar dan kembali mengamankan pisaunya. Melihat ketiga murid berbeda rambut itu dihajar, Ji-woo akhirnya maju melawan Seon Ho yang ternyata tidak berdampak apa-apa. Tak lama kemudian Gamin akhirnya muncul dengan menggunakan nunchaku seharga $5. Di situ Gamin sempat memberikan pukulan keras kepada Seon Ho, namun hal itu tidaklah cukup bagi Seon Ho. Keduanya akhirnya mulai untuk bertarung serius, namun setiap pukulan dari Gamin tidak membuat Seon Ho kesakitan, dan justru pukulan dari Seon Ho lah yang membuat Gamin terlempar.
Melihat Seonho yang merepotkan, Gamin kembali bangkit dan mulai serius untuk menghadapi Seonho menggunakan teknik terlarang ajaran pamannya bernama teknik pukulan 0 inci. 인치의 거리조차 없는 상태에 사격하는 척경, 주공 가루, 주먹 주력인 Dan tentunya teknik tersebut membuat Seonho langsung KO. Setelah itu, Gamin kemudian berlari entah kemana. Di lain tempat, setelah mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari Sun Chul, Park Tae-man lalu menghadang Sung Won untuk bisa menangkap dirinya. Lalu ketika Sung Won akan menyerang menggunakan pisau, Gamin mendadak muncul untuk melumpuhkan Sung Won karena kebetulan dia datang untuk mengambil bukunya yang terjatuh tadi. Setelah kejadian itu, Gamin dan juga kelompoknya mulai untuk belajar untuk bisa mengikuti ujian tengah semester. Begitu juga dengan Sung Chul yang belajar bersama kakeknya. Hingga ketika mereka sudah selesai ujian dan semua teman Gamin merasa optimis dengan jawaban mereka, Gamin malah terlihat sangatlah gugup. Bahkan ketika mereka semua sedang bermain, Gamin masih tetap linglung dengan memikirkan nilainya. Ibu Lee sendiri menelpon Ibu Gamin untuk menanyakan kondisinya, yang syukurnya Ibu Gamin sudah mulai untuk baikan. Ibu Lee juga mengabarkan kalau Gamin sudah menyelesaikan ujian tengah semester dan kini sedang bermain bersama teman-temannya. Akan tetapi Ibu Gamin malah khawatir karena biasanya sehabis ujian, Gamin bersifat sangatlah aneh dan susah untuk mengendalikan kekuatannya. Yang benar saja dengan pikiran galau memikirkan nilainya, Gamin malah menghancurkan mesin permainan tinju. Setelah itu, ketika sedang makan bersama, Gamin mendapatkan telepon dari Dae Chul yang menanyakan keberadaan dari Sun Chul karena kakek dari Sun Chul dalam keadaan yang tidak baik, namun memaksa untuk bisa mengikuti ujian TOEIC. Sementara itu, Sun Chul sendiri harus dihadapkan dengan para anggota cadangan yang marah karena Sun Chul berkhianat dan menolak menerima pemberian pihan. Pada akhirnya Sun Chul datang dengan wajah yang babak belur setelah menghadapi para anggota geng tadi. Si kakek juga terlihat sedang mengikuti ujian dengan serius, dengan ditemani oleh Gamin serta Ibu Lee. Sedihnya setelah si kakek menyelesaikan ujian, si kakek kemudian meninggal. Di rumah duka, Gamin memberikan buku kosakata bahasa Inggris yang sempat dibuat oleh si kakek untuk Sun Chul. Hal itu pun membuat Sun Chul sangat berterima kasih kepada Gamin. Sumpah selama episode 1-8 ini, scene inilah yang paling menyentuh hati. Dan singkat waktu, ketika pengumuman peringkat nilai, ternyata semua orang termasuk Gamin berhasil naik 10 peringkat. Dan karena Ibu Lee sudah menyelesaikan tantangannya, si guru akhirnya setuju untuk mengadakan rapat komite kedisiplinan sekolah untuk membahas kejahatan dari pihan. Selain itu, Sun Chul yang kini sudah tidak memihak kepada pihan. Dia pun dengan berani menyuruh pihan untuk turun dari mobil dan mengikuti aturan sekolah. Akan tetapi setelah itu Shin malah memperlihatkan kekacauan besar-besaran yang terjadi di SMK Yuseon yang sepertinya disebabkan oleh pihan. Sayangnya ketika masih seru-serunya, episode ini pun malah bersambung. Baiklah semuanya, sekian untuk part ketiga dari series Study Group episode 7 dan 8. Sampai jumpa di video berikutnya untuk episode 9 dan juga 10. Dan seperti biasa, kalau kalian suka silahkan like dan juga subscribe. Dan bye-bye.